Kasman, mantan petinggi Mindahan kembalikan uang korupsi 100 juta. Kejaksaan Negeri Jepara mengembalikan uang desa yang dikorupsi Kasman, mantan petinggi desa Mindahan, Kecamatan Batelit periode 2017. Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, Ayu Agung menyerahkan secara langsung kepada petinggi desa Mindahan, Agus Heri, yang berlangsung di Aula Kejari Jepara Rabu kemarin. Uang hasil korupsi yang dikembalikan senilai 100 juta rupiah, sehingga menyebabkan kerugian negara. Kasman melakukan korupsi uang APBDes tahun 2017-2018 lalu, yaitu proyek pembelian lahan untuk pembangunan pasar Mindahan. Dia divonis hakim dengan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang memutuskan bahwa Kasman terbukti melakukan tindak pidana korupsi APBDes Mindahan. Menurut Ayu Agung, perbuatan tersebut jelas melanggar hukum karena melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Hal ini sebagaimana hasil laporan pemeriksaan khusus perhitungan kembali kerugian dugaan korupsi penerima hibah pihak ketiga yang tercantum dalam APBDes tahun anggaran 2018 pada Desa Mindahan, Kecamatan Batelit oleh Inspektorat Kabupaten Jepara. Sesuai keputusan Pengadilan Tipikor, Kasman terbukti bersalah menyalahgunakan uang desa untuk kepentingan pribadi. Kejari berharap penyalahgunaan uang desa tidak terulang lagi. Ayu Agung meminta perangkat desa untuk mengelola dana secara efisien, akuntabel, transparan, dan sesuai aturan. Ayu Agung menegaskan kasus ini harus dijadikan pelajaran bagi semua pihak, tak terkecuali petinggi desa lain dalam mengelola dana desa maupun alokasi dana desa. Dijelaskan Ayu, terdakwa telah mengembalikan uang pengganti kerugian negara senilai 100 juta rupiah yang diserahkan ke Kejari Jepara, selanjutnya untuk dikembalikan lagi ke pihak desa Mindahan. Menurutnya, kasus ini terjadi karena kurang berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Saudara Kasman ini tadi kan dalam kurun waktu ya, Oktober 2017 sampai dengan Desember 2018 tadi bertempat di desa Mindahan. Nah ini tadi sudah menggunakan ya dana anggaran pendapatan belanja desa APBDes dengan tidak semestinya. Nah ini kan mestinya kan dikelola secara efisien, ekonomis, efektif dan transparan. Kemudian juga kepala desa ini dilarang juga melakukan KKN ya dalam mengelola dana desa ini. Nah karena dia di sini dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, akhirnya dia terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ataupun satu korporasi tadi senilai 100 juta rupiah. Nah, inilah tadi uangnya tadi sudah sudah dikembalikan ya untuk membayar uang pengganti. Nah, uang pengganti ini kemudian sudah dibayarkan oleh terdakwa, diserahkan kepada kita ya. Kemudian selanjutnya kita serahkan kembali kepada pihak desa di desa desa Mindahan Kecamatan Batelit ini. Nah, begitu prosesnya ya. Himbauan untuk petinggi desa-desa lain sih. Himbauannya untuk petinggi desa-desa lain tadi saya sudah katakan, berhati-hatilah dalam mengelola keuangan negara apapun juga, termasuk di level desa. Ya, jadi yang berhati-hati di sini bukannya hanya yang di level pusat, provinsi atau di level kabupaten, kota madya, bukan, tapi semuanya. Apapun juga keuangan negara, baik di desa sekalipun juga, itu dikelola dengan tata kelola yang benar, dengan bertanggung jawab, dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tadi. Jadi kalau seandainya ada terjadi hal-hal yang seperti dilakukan oleh saudara Kasman ini, nah ini kan bisa diproses dengan hukum seperti itu. Selain itu juga harus berhati-hati mengenai pengetahuan ya terhadap peraturan terkait. Nah contohnya tadi saya katakan bahwa kadang-kadang memang tidak ada niat gitu. Ada juga yang seperti itu ya. Tetapi karena kekurang hati-hatian, ketidakpahaman, nah akhirnya jadi melanggar prosedur, melanggar administrasi dan seperti itu. Nah, ini kan akan menimbulkan masalah. Jadi tadi di sini para petinggi-petinggi diharapkan harus memahami berbagai peraturan ya yang mendasari segala tindakan hukumnya, kemudian juga yang untuk mendasari pengelolaan keuangan
desa tadi dan harus diperhatikan ya, dan jangan juga punya niat jahat untuk ya memperkaya diri sendiri. Apapun juga ini pasti nanti akan dibawa ke ranah hukum seperti itu ya. Bu, kalau terdakwa itu menjalani hukuman berapa gitu? Berapa tahun? Terdakwanya hukumannya waktu itu putusnya setahun ya, satu tahun 2 bulan ya, setahun 2 bulan. Dengan mengganti uang ini hukumannya itu berkurang atau tetap? Kalau soal menjatuhkan hukuman ya, baik kita menuntut maupun hakim itu punya pertimbangan-pertimbangan ya. Ada berbagai macam hal yang memang untuk meringankan dari terdakwa itu ada ya. Jadi semua hal itu ada ya. Kita juga bisa melihat mungkin dari pengembalian kerugian negara, bisa melihat juga dari sikapnya di pengadilan ya, kemudian juga dilihat juga dari apakah memang terdakwa ini ya tadi belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum lain. Itu dipertimbangkan semua ya. Memang banyak hal untuk mempertimbangkan untuk range itu menentukan hukumannya itu ya, seperti itu ya. Itu uang dari Silibra dengan pengembang almarhum Bapak Sodikin. Jadi sebelum saya menjabat itu ada kegiatan pembuatan pasar di Desa Mindahan. Jadi MOU-nya antara almarhum sama Bapak Kasman itu uang 100 juta. Cuma pengembalian Pak Kasman itu agak terlambat. Jadi itu buat pembelian tanah. Gitu aja. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun 2018. Jadi sebelum saya menjabat itu ada permasalahan. Habis saya itu dari disambung PJ Kecamatan Bapak Amin Fatah. Habis itu saya masuk di tahun 2019 akhir. Jadi permasalahan ini udah berjalan, tapi tiba-tiba permasalahan ini kurang paham setahunnya gitu. Ini uangnya akan untuk apa? Ini dibuat masukkan ke rekening, habis ini di pembuatan tim pencarian aset lagi pembelian tanah, pengganti lahan yang dibuat pasar kemarin. Rencana awal dulu ya. Nanti di perubahan kita langsung dilaksanakan seperti itu.